Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, bagaimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Hari ini kita akan membahas tentang kerjasama Indonesia dengan negara-negara di dunia. Apa saja kerjasama Indonesia dengan negara-negara di dunia? Apa itu kerjasama antar negara? Mari kita simak video ini. Kerjasama antar negara adalah hubungan yang dijalin oleh dua atau lebih negara merdeka untuk mencapai tujuan bersama. Kerjasama antar negara ini dapat dilakukan dalam berbagai bidang, seperti perdagangan, pendidikan, kebudayaan, dan diplomatik. Kerjasama ini dapat melibatkan perjanjian organisasi internasional dan pertukaran pengetahuan. Kerjasama dibagi menjadi tiga, yaitu kerjasama bilateral, kerjasama regional, dan kerjasama multilateral. Yang pertama ada kerjasama bilateral. Kerjasama bilateral adalah jenis hubungan yang melibatkan dua pihak. Biasanya hal ini digunakan untuk menyebut hubungan yang melibatkan hanya dua negara, khususnya suatu hubungan politik, budaya, dan ekonomi di antara dua negara. Kerjasama apa saja yang dilakukan oleh Indonesia dalam kerjasama bilateral? Contoh yang pertama, yaitu kerjasama antara Indonesia dengan Jepang yang tergabung dalam Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement atau IJPA sejak tahun 2008. Kerjasama yang kedua yaitu Indonesia dengan Singapura, menandatangani perjanjian penetapan garis batas laut wilayah Indonesia dan Singapura di bagian barat selat Singapura. Selain itu, kedua negara juga mengembangkan kerjasama promosi dan tujuan wisata, serta memperluas kerjasama dalam bidang pendidikan. Kerjasama yang ketiga yaitu Indonesia dengan Arab Saudi, bekerja sama terkait hal ibadah haji. Selanjutnya ada kerjasama regional. Kerjasama regional adalah kerjasama yang dilakukan oleh beberapa negara yang berada di kawasan yang sama, biasanya berdekatan. Kerjasama ini dapat mencakup berbagai bidang, seperti ekonomi, politik, sosial budaya, lingkungan hidup, dan keamanan. Kerjasama apa saja contohnya? Yang pertama ada ASEAN, yaitu Association of Southeast Asian Nations, merupakan kerjasama ekonomi regional. Dan yang kedua ada ASEAN Regional Forum atau ARF. Indonesia berkontribusi aktif dalam ARF yang merupakan forum dialog dan konsultasi mengenai politik dan keamanan di kawasan ASEAN. Selanjutnya ada kerjasama multilateral. Kerjasama multilateral adalah bentuk kerjasama internasional yang dilakukan oleh tiga atau lebih negara atau organisasi internasional untuk mencapai tujuan bersama. Kerjasama ini bersifat internasional dan tidak dibatasi oleh wilayah atau kawasan tertentu. Kerjasama apa saja sih contohnya? Yang pertama ada PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa. Sebagai forum global, PBB menyediakan platform bagi negara-negara anggota untuk berdialog, bernegosiasi, dan membuat keputusan terkait masalah internasional. Yang kedua, ada United Nations Children Fund atau UNICEF, adalah organisasi yang bertugas untuk menangani masalah dalam menolong dan menyantuni anak-anak yang mengalami penderitaan, baik karena kemiskinan dan keterbelakangan maupun karena bencana alam dan korban perang. Yang ketiga ada World Trade Organization. WTO ini bertugas untuk menata dan memfasilitasi lalu lintas perdagangan antar negara serta mengatasi perselisihan perdagangan antar negara. Selanjutnya, ada 17 sasaran pembangunan berkelanjutan.
Apakah kamu tahu, dalam rangka menghadapi permasalahan global bersama-sama, seluruh negara anggota PBB pada tahun 2015 menyepakati tujuan bersama untuk dicapai di tahun 2030. Tujuan tersebut terangkum dalam 17 poin tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals. Berikut ke-17 poin sasaran pembangunan berkelanjutan tersebut. Yang pertama, menghilangkan kemiskinan. Yang kedua, menghilangkan kelaparan. Yang ketiga, menjamin kehidupan sehat dan sejahtera. Yang keempat, memberikan pendidikan berkualitas. Yang kelima, kesetaraan gender. Yang keenam, menyediakan air bersih dan sanitasi layak. Yang ketujuh, menyediakan energi bersih dan terjangkau. Yang kedelapan, menyediakan pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi. Yang kesembilan, membangun industri, inovasi, dan infrastruktur. Yang kesepuluh, mengurangi kesenjangan. Yang kesebelas, membangun kota dan pemukiman yang berkelanjutan. Yang ke-12, memudayakan konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab. Yang ke-13, menangani perubahan iklim. Yang ke-14, melestarikan ekosistem lautan. Ke-15, melestarikan ekosistem daratan. Ke-16, mewujudkan perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh. Dan yang ke-17, membangun kemitraan untuk mencapai tujuan. Kesimpulan dari materi ini yaitu kerjasama internasional, yaitu hubungan kerjasama yang dilakukan oleh dua atau lebih negara untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, kerjasama ini saling menguntungkan dan dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas politik. Alhamdulillah, pertemuan hari ini sudah selesai. Semoga kalian dapat memahami materi ini ya. Untuk minggu depan, kita akan memasuki materi baru, yaitu tentang warisan budaya. Pertemuan kali ini dicukupkan. Kita akan membaca doa bersama-sama. Berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.